Halo semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Putu Sasi Suryani Artawan Putri dengan NIM 211031138 absen 8 dari kelas 5D. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai sudut. Matematika bab 6 kelas 5 SD. Nah, sebelum kita mempelajari sudut, kita harus mengetahui apa saja capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun capaian pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada akhir fase C, peserta didik dapat menentukan keliling dan luas berbagai bentuk bangun datar seperti segitiga, segi empat, dan segi banyak, serta juga gabungannya. Serta mereka dapat menghitung durasi waktu dan mengukur besaran sudut. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik diharapkan dapat yang pertama menemukan sudut siku-siku di lingkungan sekitar dengan benar, yang kedua memahami bagian-bagian sudut dengan benar, yang ketiga peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis sudut dengan benar, yang keempat peserta didik dapat mengukur besaran sudut dengan menggunakan busur derajat dengan terampil, dan yang kelima peserta didik dapat membandingkan besaran sudut dengan benar. Nah, adapun pertanyaan pemantik yang akan saya berikan, yang pertama, pernahkah kalian memperhatikan bingkai foto yang kalian temui di rumah atau di sekolah? Yang kedua, dapatkah kalian menemukan sudut pada benda di sekitar kalian? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita belajar bersama-sama mengenai sudut. Nah, sekarang kita akan mempelajari pengertian dari sudut. Sudut adalah dua atau lebih dari garis, luas garis, dan sinar garis yang berpotongan pada satu titik. Selain itu, sudut juga dapat diartikan yaitu dua atau lebih dari garis, luas garis, dan sinar garis yang ujung pangkalnya bertemu atau berhimpit. Nah, adapun bagian-bagian dari sudut yaitu ada tiga. Yang pertama ada titik sudut, daerah sudut, dan juga kaki sudut. Mempelajari mengenai konsep sudut dan juga bagian-bagian dari sudut, sekarang kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis sudut. Nah, yang jenis sudut yang pertama yang akan kita pelajari yaitu yang pertama jenis sudut lancip. Nah, sudut lancip adalah sudut yang besarannya kurang dari 90 derajat. Nah, perhatikan tiga ilustrasi berikut. Jenis sudut yang kedua yaitu ada sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini adalah sudut yang besarannya tepat 90 derajat. Nah, perhatikan juga tiga ilustrasi sudut siku-siku tersebut. Jenis sudut yang ketiga yaitu ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarannya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Nah, perhatikan juga tiga ilustrasi dari sudut tumpul. Sudut yang keempat itu adalah sudut lurus. Seperti namanya, dia itu bentuknya lurus. Nah, sudut ini besarannya tepat 180 derajat, tidak kurang dan tidak lebih. Nah, jenis sudut yang terakhir yaitu ada jenis sudut refleks. Jenis sudut refleks ini adalah besarannya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai cara mengukur sudut dan membandingkan sudut. Nah, perhatikan gambar berikut. Pada tari Pakarena, kipas yang dipakai biasanya adalah kipas lipat. Kipas lipat dapat dibuka dan dengan lebar sesuai dengan keinginan. Nah, pada halaman selanjutnya, kipas manakah yang terbuka paling lebar? Yuk simak caranya untuk mengukur sudut dan membandingkannya. Nah, sebelum mengetahui cara mengukur busur, marilah kita mengetahui bagian-bagian dari busur. Yang pertama ada tepi skala. Bagian busur yang kedua ada yang namanya alas busur. Selanjutnya ada pusat busur. Nah, coba adik-adik simak bersama. Nah, jika diperhatikan ternyata busur memiliki dua buah skala. Jadi, dalam busur terdapat dua skala. Yang pertama ada yang namanya skala luar. Dan tentunya ada yang namanya skala dalam. Nah, setelah mempelajari bagian-bagian dari busur, perhatikan gambar di samping. Nah, bagaimana ya caranya membandingkan besaran lebaran kipas-kipas tersebut yang terbuka? Kita akan mempelajari cara mengukur sudut. Yang pertama, letakkan pusat busur derajat pada titik sudut yang akan diukur. Perhatikan gambar di samping. Yang kedua,
Geser busur derajat hingga garis dasar pada busur derajat berhimpit dengan salah satu kaki sudut. Dan pastikan juga kaki sudut lainnya masih dalam jangkauan busur derajat, seperti gambar di samping. Yang ketiga, kaki sudut yang berhimpit dengan dasar busur derajat selalu menunjukkan 0 derajat. Selanjutnya, lihatlah kaki sudut lainnya yang tidak berhimpit dengan garis dasar busur. Nah, angka yang ditunjukkan kaki sudut tersebut adalah ukuran besaran sudutnya. Setelah kita mengukurnya, sekarang kita dapat bandingkan kan bagaimana besaran sudut dari setiap kipas tari Pakarena tersebut. Nah, yang paling kiri ada yang besarannya 164 derajat, sedangkan yang kanan besarannya yaitu 160 derajat. Cara melukis sudut, yang pertama, buatlah titik sudut dan satu kaki sudut seperti tampak pada gambar berikut. Yang kedua, letakkan pusat busur derajat pada titik sudut yang sudah dibuatkan pada langkah pertama. Pastikan dasar busur derajat berhimpit dengan kaki sudut yang sudah kita buat. Yang ketiga, misalkan kita akan membuat sudut 150 derajat. Nah, buatlah titik pada angka 150 derajat di busur derajat tersebut. Ingat, kaki sudut yang berhimpit dengan dasar busur derajat lalu menunjukkan 0 derajat. Jangan sampai salah baca skala ya. Selanjutnya yang keempat, yaitu caranya adalah angkat busur derajat, lalu hubungkan titik sudut dan titik yang dibuat pada langkah ketiga dengan sebuah garis. Nah, setelah semua langkah tersebut diselesaikan, akan terbentuklah sudut dengan besaran 150 derajat. Nah, setelah mempelajari semua mengenai sudut, sekarang kita melakukan penugasan melalui proyek kelompok menjadi ahli tata kota. Adapun persiapannya yaitu kegiatan ini dilakukan secara berkelompok dengan anggota 3-4 anak. Selanjutnya alat dan bahan ada kertas gambar, penggaris, busur derajat, pensil warna atau spidol, dan krayon. Adapun alur kerja pada proyek kali ini, kalian akan berlatih menjadi ahli tata kota. Salah satu tugas ahli tata kota adalah membuat perancangan tata ruang wilayah. Kali ini kita akan membuat rencana kota impian kelompok masing-masing. Berikut adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan pada saat membuat desain kota yang kalian rancang. Memuat fasilitas umum yang penting menggunakan semua jenis sudut yang telah dipelajari, yaitu lancip, siku-siku, tumpul. Mencantumkan ukuran sudut pada rancangan kalian, dan yang terakhir, membuat desain sekreatif mungkin. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari desain tata kota yang dapat kalian gunakan sebagai inspirasi. Nah, buatlah rancangan yang berbeda dengan contoh ya. Nah, ini adalah denah kota Permai Indah. Nah, perhatikan di sana ada 30 derajat, 60 derajat, 120 derajat, 150 derajat, dan sebagainya. Silahkan kalian buat proyek kalian sesuai kreativitas kalian masing-masing. Ini hanyalah sebuah contoh. Jika sudah paham, selamat bekerja. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan masuk dalam math quiz. Nah, itulah video pembelajaran mengenai sudut. Nah, terima kasih telah menonton dan semoga video ini bermanfaat.
Thank you for watching. Bye-bye.